Hanya Engkau layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Kami yang percaya Tuhan, saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan setiap pujian kami dapatkan naikkan di hadapan-Mu. Dan kami menaikkan pujian kami dengan ketulusan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita salam kanan kiri. Kita katakan Engkau luar biasa di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Karena Tuhan sungguh mempesona dalam hidup kita. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kita bergoyang untuk Tuhan. Amin. Yes. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Haleluya. Yes. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona. Yes. Sungguh Kau mempesona. Amin. Segala perbuatan-Mu hapuskan setiap ragu kami Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Yes. Tuhan Yesus sungguh mempesona dalam hidup kita. Amin. Perbuatannya sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kita. Mari kita imani pujian ini. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, amin, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Kita percaya kita sudah mendapat mahkota kehidupan di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita datang tempat itu adalah suatu pilihan dalam hidup kita. Amin. Ketika kita datang tempat ini, itu adalah pilihan kita untuk di hadapan Tuhan. Haleluya. Pilihanku. Haleluya. Tuhan yang mulia turun ke dunia.
imani pujian ini. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat sukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu. Yes. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kekuatan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati-Mu. Yesus, tak mau ku hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Allah yang hidup kita. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Luar biasa Tuhan kita, amin. Terima kasih Tuhan. Kau mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan. Kau tahu hidup kami. Engkau tahu setiap jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan Engkau. Setiap rancangan Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes, thank you Jesus. Kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, yes, dan
kan setia sampai kini kami percaya. Kini aku percaya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk menghormati Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasamu, kuatanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu atas hidup kami bukanlah rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Kau tahu kedalaman hati kami, Kau mengenal kami lebih dari siapapun. Ajar kami untuk setia akan panggilan-Mu. Ajar kami untuk setia untuk iring Yesus apapun harganya dalam kehidupan kami. Kami tidak mau tinggalkan Yesus dalam kehidupan kami. Kau sudah terlalu baik buat hidup kami. Kau sudah berikan segalanya bagi kami. Kami juga rindu berikan segalanya buat Engkau. Mari berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Biar firman-Mu membangkitkan iman kami, firman-Mu membangun iman kami. Pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang kami dapatkan yang berasal dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Dan kami berdoa buat anak-anak kami juga sebentar mereka akan gereja anak. Tuhan, kami berdoa anak-anak kami bertumbuh, cerdas, sehat, kuat, takut akan Tuhan. Jadi berkat buat generasinya. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala penyakit. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Dijauhkan dari pergaulan buruk. Dijauhkan dari segala niat orang jahat. Pagari anak-anak kami dengan malaikat-Mu. Kakak-kakak pembina juga Tuhan berikan kesabaran. Tuhan berikan hikmat untuk mengajar anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur sudah memasuki bulan Februari, minggu pertama ini. Tuhan Yesus baik buat hidup kita. Amin. Nah, di bulan Februari ini kita ada tema baru gereja kita tentang relationship. Boleh dibuka tolong PowerPoint-nya, materinya. Tentang hubungan saudara. Nah, sebelum kita belajar tentang relationship, kita mau belajar dulu, baca firman Tuhan dulu. Cek, oke. Ya, cukup jelas suaranya Bapak Ibu? Jelas ya. Nah, kita mau baca dulu Yudas 1 ayat 20 sesuai dengan visi gereja kita. Karena selama 1 tahun ini
kita membahas visi gereja kita itu beat people atau membangun orang, saudaraku ya. Yudas 1 ayat 20, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Bapak Ibu bisa baca ya? Ayo dong baca sama-sama saudara. Saudara udah di rumah malas baca firman, masa di gereja malas baca firman lagi saudara. Udah di rumah gak pernah baca firman, masa di gereja gak baca firman lagi ya. Mari baca sama-sama Bapak Ibu ya. 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi sesuai dengan visi gereja kita, membangun hidup atau membangun orang. Firman Tuhan bilang, bangunlah dirimu sendiri. Apa maksudnya Bapak Ibu bangunlah dirimu sendiri? Artinya gini Bapak Ibu, membangun hidup kita, membangun iman kita itu adalah tanggung jawab pribadi kita sendiri saudaraku. Ini bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab suamimu, bukan tanggung jawab istrimu, bukan tanggung jawab orang tuamu. Ini tanggung jawab saudara sendiri. Jadi untuk saudara membangun hidup saudara ya, sama seperti saudara punya rumah. Saudara mau bangun rumah saudara, mau bersihin rumah saudara, mau renovasi rumah saudara. Itu tanggung jawab saudara sendiri, itu tugas saudara sendiri saudaraku. Jadi dengan kata lain kita nggak bisa salahkan orang lain. Kalau hidup kita nggak bertumbuh, hidup kita nggak kebangun. Karena untuk membangun iman kita, membangun hidup kita, itu tanggung jawab kita sendiri. Firman Tuhan bilang, bangunlah dirimu sendiri, saudara. Jadi untuk saudara membangun iman saudara, membangun pertumbuhan kerohanian saudara, itu tanggung jawab saudara sendiri. Hubungan saudara dengan Tuhan, saat teduh saudara dengan Tuhan, itu tanggung jawab saudara sendiri. Ya, 2 orang yang bilang amin. Amin. Nah itu yang pertama. Yang kedua maksudnya apa? Bapak Ibu banyak orang pinter bangun karir. Hebat cari uang saudaraku. Itu enggak salah. Saya berdoa saudara hebat cari uang. Hebat bekerja. Hebat bangun karir. Itu enggak salah. Harus. Tapi jangan lupa bangun imanmu. Bangun dirimu saudara. Ada orang terlalu sibuk membangun karirnya. Ada orang terlalu sibuk mencari uang, saudaraku. Ada orang terlalu sibuk hanya bangun hal-hal materi dalam kehidupannya. Tapi dia lupa bangun imannya. Dia lupa bangun hidupnya, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, mari bertanggung jawab sama dirimu. Bangun imanmu, bangun dirimu, saudaraku. Amin. Nah yang ketiga apa maksud ayat ini? Yang pertama membangun kerohanian kita itu tanggung jawab kita sendiri saudaraku ya. Yang kedua jangan lupa untuk membangun hidupmu. Jangan cuma bangun materimu, jangan cuma bangun karirmu. Tapi bangun imanmu saudara. Bangun kerohanianmu itu jauh lebih penting dari semuanya. Dan yang ketiga di mana kita membangun iman kita? Nah, di gereja ini. Kita dibangun iman kita. Makanya saya rindu Bapak Ibu sebelum datang ibadah. Dari rumah udah berdoa. Tuhan berbicara kepada kami, kepadaku Tuhan melalui firman-Mu. Aku siap ditegur melalui firman-Mu. Aku siap imanku dibangkitkan melalui firman-Mu. Orang Bapak Ibu percaya sama saya. Orang yang dari rumah berdoa ke gereja sama enggak berdoa. Orang yang dari rumah udah punya kerinduan sama enggak kerinduan datang ibadah. Itu beda saudara. Beda. Orang yang udah berdoa dari rumah Tuhan, aku mau dengar firman-Mu. Dia dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, saudaraku. Dia buka hatinya. Tuhan, aku nanti mau ketika aku menyembah Tuhan, aku mengalami kuasa-Mu. Aku mengalami lawatan-Mu. Itu beda ketika dia nyembah Tuhan. Di gereja inilah kita tempat iman kita dibangun. Makanya saya rindu Bapak Ibu datang ke gereja bukan hanya sekedar rutinitas. Bukan sekedar saudara hanya agama Kristen. Saudara datang ke gereja bukan hanya sekedar aduh kalau saya gak datang ibadah pasti Pak Raya teleponin saya. Udahlah saya datang deh. Aduh kalau saya gak datang ibadah saya malu sama tetangga saya. Ya udahlah saya datang ibadah. Aduh kalau saya gak datang ibadah saya berantem sama istri saya. Udahlah daripada saya berantem sama istri saya ibadah deh. Jangan saudara datang ibadah karena saudara rindu iman saudara dibangun. Saudara datang ibadah, saudara rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara datang ibadah, saudara rindu kerohanian saudara bertumbuh.
Amin saudaraku. Nah kalau saudara udah punya kerinduan itu, saya yakin sikap hatimu datang beribadah, sikap hidupmu datang ke gereja, sikapmu mendengar firman Tuhan, sikapmu menyembah Tuhan itu beda saudaraku. Amin. Nah selain di gereja, di mana tempat iman kita dibangun? Di Perak saudara. Nah Bapak Ibu yang belum ikut Perak, belum ikut Komsel, ya, Kersel, saudara ikut Perak. Di tempat itulah iman kita dibangun. Di mana lagi? Komisi wanita. Ada komisi wanita. Ibu-ibu yang belum bergabung komisi wanita, gabung komisi wanita. Ada Kompi atau Kompas, komunitas pria. Saudara ikut komunitas pria. Di tempat itu iman kita dibangun. Ini visi gereja kita, membangun orang. Saya rindu saudara benar-benar menangkap. Saudara datang ibadah ke gereja, iman kerohanian saudara kebangun. Sehingga saudara datang, saudara berbeda, saudara pulang dapat sesuatu dari Tuhan. Saya nggak mau saudara datang ke tempat ini, saudara nggak dapat apa-apa. Jadi saudara ke gereja nggak ke gereja sama aja. Saya mau saudara ke gereja imanmu kebangun, kerohanianmu kebangun. Amin Bapak Ibu. Karena membangun iman adalah tanggung jawab pribadi saudara sendiri. Terus, next. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Kita dibangun melalui firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk apa? Mengajar. Jadi firman Tuhan ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengajar kita saudara. Jadi kalau saudara berkata, Pak saya ke gereja, saya belajar dong. Kayak anak sekolah aja, memang kita ke gereja, kita belajar firman Tuhan. Saudara sekolah, belajar tujuannya untuk apa sih? Supaya pinter. Terus kalau pinter tujuannya apa? Ketika ada ujian, saudara bisa mengisi soal dengan baik, mengisi soal dengan benar. Saudara bisa naik kelas, saudara bisa lulus dari ujian. Itu kan tujuan sekolah. Belajar, pinter, ada ujian, saudara bisa isi semua soal, saudara bisa menjawab dengan baik dan benar, saudara bisa lulus dari ujian. Nah kita firman Tuhan ke gereja, belajar apa saudara? Firman Tuhan mengajar apa? Supaya dalam kehidupan ini, saudara gak salah mengambil keputusan. Dalam kehidupan ini saudara gak salah bertindak, saudara tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang gak baik, mana yang gak benar. Karena saudara sudah belajar firman. Yang mengerti katakan amin. Supaya kita lulus dalam ujian kehidupan ini saudara. Wah dalam kehidupan ini penuh banyak ujian. Penuh banyak tantangan. Kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Oleh sebab itu di gereja kita belajar firman Tuhan. Supaya kita gak salah bertindak. Gak salah berkata-kata. Gak salah mengambil keputusan. Gak salah bersikap. Itu tujuan firman Tuhan. Untuk mengajar kita. Amin. Jadi datang ke gereja belajar, iya belajar firman. Kayak anak sekolah, iya Pak kayak anak sekolah. Supaya saudara pinter, bisa mengisi semua, bisa lewati semua ujian. Itu fungsi firman Tuhan, untuk mengajar. Makanya kekuatan gereja kita adalah di pengajaran saudaraku. Terus untuk apa? Menyatakan kesalahan. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, ini Pak Raya kayaknya nyinggung saya. Nah bagus itu tanda-tanda pertobatan. Saudara tersinggung bagus. Saya senang kalau saudara tersinggung. Itu artinya tanda-tanda pertobatan. Tapi kalau saudara bilang, enggak tuh saya enggak kayak gitu. Bukan saya tuh yang begitu. Jangan-jangan Pak Raya yang begitu. Orang sebelah saya yang begitu. Suami saya yang begitu. Nah kalau saudara tersinggung, bagus saya senang. Artinya memang firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Amin. Tapi percayalah, saya menyampaikan firman Tuhan gak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, firman Tuhan bukan hanya buat saudara, termasuk buat saya juga. Firman Tuhan buat saya juga loh saudara. Makanya sebelum saya menyampaikan, saya renungin, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan layakkan aku, Tuhan aku mau menghidupinya juga Tuhan. Saya renungin, saya mempersiapkan materi khotbah bukan hanya untuk mempersiapkan menyampaikan, untuk saya juga saudara. Firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan, untuk apa lagi? Memperbaiki kelakuan. Nah saya berdoa, saya rindu saudara datang ke gereja, kelakuan saudara berubah, sikap saudara berubah. Kita bertahun-tahun rajin gereja saudara, bertahun-tahun kita melayani, tapi sikap kita nggak ada perubahan, kelakuan kita nggak ada perubahan, tetap aja emosian, tetap aja gampang tersinggung, tetap aja kepahitan. Nah firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan, seharusnya kita
datang ibadah, kita datang ke gereja, kita mendengar firman, kelakuan kita berubah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Inilah fungsi firman Tuhan. Terus untuk apa lagi? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita dididik melalui firman Tuhan supaya kita dalam track yang benar, di jalur yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, tujuannya apa? Firman Tuhan ini untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita. Tujuannya apa? Dengan maksud, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, diperlengkapi di tempat ini. Ingat visi misi gereja kita, Beat People, Transform Community. Membangun orang, hidup kita dibangun, lalu kita mengubah komunitas kita, mengubah lingkungan kita. Jadi saudara diperlengkapi di tempat ini ya. Siapa di sini yang kepunyaan Allah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, kita yang kepunyaan Allah, kata firman Tuhan, dengan demikian tiap-tiap manusia, yaitu kita manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi. Untuk apa kita diperlengkapi? Untuk apa kita diajar? Untuk apa kita dididik? Untuk apa kita dikasih tahu kesalahan? Untuk kita berbuat baik. Transform community. Beat people. Hidup kita dibangun, iman kita dibangun untuk kita berbuat baik, untuk kita jadi berkat. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita mau masuk tema gereja kita bulan ini tentang relationship. Jadi saya rindu Bapak Ibu benar-benar menangkap visi misi gereja kita. Next. Ya, saya nggak dikasih pointer, jadi manual ya. Next. Kita mau bahas betapa pentingnya sebuah hubungan, saudara. Ya, ada orang berkata demikian. Kualitas hidup seseorang, kalau mau tahu hidup seseorang berkualitas atau enggak, kalau mau tahu bagaimana kualitas hidup seseorang, lihat bagaimana dia membangun hubungan kepada orang lain. Lihat bagaimana hubungannya kepada orang lain. Saya ulangi ya. Ada orang berkata kalau mau tahu kualitas hidup seseorang, kalau mau tahu hidup orang berkualitas atau enggak, lihat bagaimana cara dia membangun hubungan sama orang lain, bagaimana hubungan dia sama orang lain. Dan saya setuju itu. Karena saya lihat orang yang punya hubungan baik sama orang lain, pasti hidupnya berkualitas. Amin. Dan pentingnya sebuah hubungan. Nah, saya kasih tahu sama Bapak Ibu. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Yesus sendiri. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati siapa, saudara? Dalam hati siapa? Saudaramu, bukan hati kita loh, saudara. Dalam hati suamimu, dalam hati istrimu, dalam hati mertuamu, dalam hati menantumu, bukan dalam hati kita. Terhadap siapa? Terhadap kita. Oke? Jadi bukan hati kita, hati orang lain. Ya. Terus firman Tuhan bilang apa? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan apa, saudaraku? Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Maksud ayat firman Tuhan gini Bapak Ibu. Tuhan gak mau kita ke gereja, kita kasih persembahan, kita menyembah Tuhan, kita kasih perpuluhan, kita melayani Tuhan, kita berkorban. Tapi hubungan kita gak baik satu sama lain. Tuhan gak mau itu. Tuhan bilang sebelum kau melayani aku, sebelum kau memberi korban kepadaku, kalau kamu ingat akan hati saudaramu, bukan hatimu, tapi hati saudaramu. Beresin dulu, baru kau datang kepadaku. Kan kita banyak bilang gini, oh saya nggak apa-apa kok Pak sama dia. Iya kamu nggak apa-apa sama dia, tapi kamu tahu gak dia sakit hati sama kamu. Karena kita bilang bukan hatimu, tapi hati saudaramu. Wah Pak, saya nggak apa-apa kok sama istri saya aja yang tersinggung. Firman Tuhan bilang bukan hatimu loh, hati istrimu. Amin. Bapak Ibu, saya nanti bulan Mei ini menikah sama istri udah 12 tahun bulan Mei. Sekali-kalinya saudara, selama 12 tahun. Saya itu biasanya sebelum pelayanan mau khotbah di youth, khotbah di umum, khotbah di luar, saya selalu minta doain sama istri saya. Selalu saya minta doain.
Selama 12 tahun saya pernah, sebelum saya pelayanan, saya ada masalah, saudara. Itu sekali-kalinya. Sekali-kalinya saya nggak beresin. Saya nggak minta doain. Masalah kecil sebenarnya. Kalau boleh jujur ya, ini ada istri saya. Kalau kami ada masalah, kami tuh jarang konflik. Setahun bisa dihitung 2 kali, 3 kali konflik. Sebulan nggak ada konflik, 3 bulan bisa sekali. Nggak, jarang sekali konflik. Nah, kalau boleh jujur, kalau ada konflik, saya lebih banyak yang inisiatif untuk beresin. Saya yang lebih banyak untuk minta maaf duluan. Ini ada istri saya, saudara. Saya yang sering minta maaf duluan. Nah, satu saat, saudara, saya tunggu-tunggu ini istri saya. Kok saya terus yang minta maaf duluan ya? Sekali-sekali deh saya mau tunggu istri saya minta maaf. Nah, dia tahu ini saya mau khotbah minggu, dia datengin saya gak ya? Dia mau beresin gak ya? Saya pancing, saya tunggu, saudara. Saya juga gengsi, saudara. Masa saya terus yang minta maaf, saya terus yang minta maaf. Saya pantengin terus, kalau layangan bahasanya pantengin gitu ya. Saya pantengin terus, saya diemin terus. Tapi kok nih orang gak sadar-sadar gitu ya. Nah, terus istri saya tuh paling gak suka, kalau saya udah tahu dia diem ada masalah, saya tanya gini, kenapa mah? Enggak apa-apa, dia udah paling gak suka tuh. Dia pengennya saya langsung, mah sorry ya. Dia pengen saya sadar kesalahan saya, apa yang saya lakukan. Dia pengennya saya sadar langsung. Cuman kan kadang kita gak sadar sebagai pria. Bener gak? Dan kadang, masa kayak gitu aja masalah sih mah? Iya Pak, masalah. Buat saya bukan masalah. Nah, suatu saat saudara, dia gak datengin saya juga gak datengin, saya khotbah 12 tahun menikah. Sekali-kalinya loh saudara. Saya juga udah cerita di Perak BPN, saya jujur sama mereka. Saya di Perak ex BPN ini terbuka, kami rumah tangga suami istri saudara ya. Tapi ya saya saya bersyukur tidak ada penghakiman. Wah ternyata Pak Gembala, ternyata Pak Raya. Enggak saudara, Perak kita perak untuk kita saling membangun satu sama lain, amin. Nah saya khotbah, jujur Bapak Ibu, saya merasa orang paling munafik di dunia ini. Sementara saya khotbah, istri saya duduk di situ. Kami nggak beresin. Masalah kecil, bukan masalah besar, masalah kecil, saudara. Saya merasa orang paling munafik di dunia ini. Saya teringat ayat ini, bahkan saya ajarkan ayat ini kepada jemaat, kepada orang lain, tapi saya nggak lakukan. Tuhan ampuni. Dengan orang lain saya bisa cepat lakukan loh. Dengan orang lain saya bisa cepat minta maaf loh. Tapi dengan istri sendiri, Tuhan ampuni saya, ampuni. Dan saya bertobat dan saya bilang, Mah Tuhan ini pertama dan terakhir kalinya. 12 tahun kami menikah, pertama saya pernah khotbah, saya belum beresin sama istri saya. Dan jujur, saya merasa jadi orang paling munafik di dunia ini. Bapak Ibu, Tuhan gak mau kita jadi orang munafik. Kita bisa hebat khotbah, kita bisa hebat WL, kita bisa hebat singer, tapi hubungan kita benci satu sama lain. Hubungan kita pahit satu sama lain. Hubungan kita iri satu sama lain. Hubungan kita kecewa satu sama lain. Buat apa itu? Alkitab bilang, sebelum kau datang kepadaku membawa persembahanmu, beresin terlebih dahulu masalahmu dengan saudaramu. Dengan orang lain. Ingat loh ya, bukan hati kita, tapi hati orang lain. Memang saudara gak ada apa-apa sama orang itu. Mungkin saudara berkata, masa gitu aja tersinggung sih? Masa gitu aja sakit hati? Saudara tahu gak, dia sakit hati karena perkataanmu. Dia sakit hati karena sikapmu. Karena Alkitab bilang bukan hatimu, tapi hati saudaramu. Ini pentingnya sebuah hubungan. Yesus sangat menghargai yang namanya relationship. Yesus sangat menghargai yang namanya hubungan. Saya gak mau kita hebat di mimbar pelayanan, tapi hubungan suami istri saudara gak baik. Hubungan saudara anak orang tua juga gak baik. Saya sama istri udah sepakat, kalau kami tegur anak kami, didik anak kami, ajar anak kami, cepat minta maaf loh. Tapi dengan istri sendiri, Tuhan ampuni saya, ampuni. Dan saya bertobat dan saya bilang, Mah Tuhan ini pertama dan terakhir kalinya. 12 tahun kami menikah, pertama saya pernah khotbah, saya belum beresin sama istri saya. Dan jujur, saya merasa jadi orang paling munafik di dunia ini. Bapak Ibu, Tuhan gak mau kita jadi orang munafik. Kita bisa hebat khotbah, kita bisa hebat WL, kita bisa hebat singer, tapi hubungan kita benci satu sama lain. Hubungan kita pahit satu sama lain.
hubungan kita iri satu sama lain, hubungan kita kecewa satu sama lain. Buat apa itu? Alkitab bilang, sebelum kau datang kepadaku membawa persembahanmu, beresin terlebih dahulu masalahmu dengan saudaramu, dengan orang lain. Ingat loh ya, bukan hati kita, tapi hati orang lain. Memang saudara gak ada apa-apa sama orang itu. Mungkin saudara berkata, masa gitu aja tersinggung sih, masa gitu aja sakit hati. Saudara tahu gak, dia sakit hati karena perkataanmu. Dia sakit hati karena sikapmu. Karena Alkitab bilang bukan hatimu, tapi hati saudaramu. Ini pentingnya sebuah hubungan. Yesus sangat menghargai yang namanya relationship. Yesus sangat menghargai yang namanya hubungan. Saya gak mau kita hebat di mimbar pelayanan, tapi hubungan suami istri saudara gak baik. Hubungan saudara anak orang tua juga gak baik. Saya sama istri udah sepakat, kalau kami tegur anak kami, didik anak kami, ajar anak kami, sampai nangis saudara. Kami tuh kalau nasehatin anak tuh sampai nangis gitu ya. Tapi kami mau anak kami gak terluka. Nangis bukan karena dipukul loh ya, enggak, kami udah gak main fisik. Dulu istri saya sempat sentil-sentil gitu ya. Tapi sekarang udah gak fisik. Bukan karena fisik nangisnya, bukan karena sakit, kami nasehatin. Tapi saya sama istri udah sepakat, ketika kami nasehatin anak kami harus peluk anak kami. Kami harus peluk. Papa sayang Ii, wah dia langsung tambah nangis. Ii sayang papa. Papa sayang Ica, Ica sayang papa. Apalagi abang saudara. Papa sayang abang, abang sayang papa. Kenapa kami sepakat seperti ini? Karena kami gak mau anak kami terluka dengan papahnya atau terluka dengan mamahnya. Kami gak mau anak kami hidup dalam kebencian. Apalagi benci sama orang tua sendiri, sama orang lain aja kami ajarkan. Kamu gak boleh hidup dalam kebencian. Apalagi kalau sama papa mamanya sendiri. Kami gak mau anak kami benci sama mamahnya. Kami gak mau anak kami benci sama papahnya. Makanya kami sepakat. Ketika kami menegur, mendisiplin, mengajar anak kami, ujung-ujungnya harus dipeluk. Gak boleh gak dipeluk. Even saya gak ada, istri saya cuma sendiri. Istri saya gak ada, saya di situ. Hubungan itu penting saudara. Amin. Kami gak mau anak kami bertumbuh dengan kecewa pahit dengan orang tuanya sendiri. Atau dengan orang lain. Kami peluk saudara. Nah ada suami saudara malah menabur kebencian sama anaknya. Kau lihat tuh mamahmu, nah lihat mamahmu. Nanti kalau kau nikah, jangan cari istri kayak mamahmu, nah. Kau lihat bapakmu itu, nah lihat bapakmu. Kalau kau nikah jangan cari suami model kayak bapakmu, nah ingat kau. Cukup mama yang menderita, mama gak mau kau menderita. Jangan saudara, jangan. Hubungan itu penting. Amin. Ajar anakmu untuk menghargai suamimu. Ajar anakmu untuk menghormati istrimu. Sama kita di tempat ini saudaraku. Kita saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Karena hubungan itu penting. Amin. Kita gak mau jadi orang munafik. Kita melayani tapi kita dalam hati hidup dalam kebencian, iri, pahit, kecewa. Beresin terlebih dahulu kata firman Tuhan. Nah terus klik. Ya materinya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman. Alkitab bilang apa? Ini Allah lagi yang berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Alkitab bilang kita nggak baik seorang diri saja. Nah ayat ini bukan hanya untuk orang-orang jomblo saudara, bukan. Kan ada orang tua nasehatin anaknya. Ingat kau firman Tuhan. Nggak baik kau sendiri saja. Cepat kau menikah, nah cepat menikah. Supaya kau nggak kesepian. Supaya nggak kesepian. Saya mau tanya, emang orang menikah ada jaminan nggak kesepian? Halo? Saya mau tanya, banyak gak orang menikah masih lonely, masih kesepian? Masih banyak. Udah punya anak, masih kesepian, masih ada gak? Masih banyak. Ayat ini bukan hanya konteksnya untuk menikah, supaya gak kesepian, gak baik seorang diri saja. Bukan, Tuhan ciptakan kita dari awal itu makhluk sosial. Dengan kata lain, kita gak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Mike Tyson? Tahu dong Mike Tyson, yang atlet basket itu saudara. Tahu ya Mike Tyson ya. Nah saya mau tanya, Mike Tyson hebat gak dalam bertinju? Bukan atlet basket saudara, bertinju ya. Kalau basket itu Ronaldo saudara ya. Basket Michael Jordan, wah, ketahuan lahirnya tahun berapa kalau Michael Jordan. Saudara, saya mau tanya, Mike Tyson hebat gak dalam bertinju?
Hebat, tapi saya mau tanya, Mike Tyson punya pelatih gak? Dia masih perlu pelatih gak? Dia masih perlu orang lain gak? Kalau Mike Tyson, kalau boleh jujur disuruh bertanding sama pelatihnya, siapa yang menang? Hah? Mike Tyson yang menang, tapi dia sadar gak? Masih perlu pelatih, masih perlu orang lain. Dia sadar. Dia Mike Tyson kenapa bisa jadi pemain petinju kelas dunia nomor 1, saudaraku. Karena ada pelatihnya. Walaupun dia hebat, bahkan kalau boleh jujur, dia disuruh tanding sama pelatihnya, pasti dia yang menang. Tapi dia sadar, dia masih perlu orang lain. Nah dalam kehidupan kita harus punya kesadaran. Kita perlu bangun hubungan sama orang lain. Kita nggak bisa tanpa orang lain. Kita perlu relationship. Amin, saudaraku. Jangan sombong. Banyak orang sombong. Oh, enggak, saya bisa sendiri. Saya nggak perlu komsel, saya nggak perlu perak, saya nggak perlu orang lain, saya nggak perlu didoain. Saya bisa doa sendiri. Emang Mike Tyson nggak bisa latihan sendiri? Bisa. Dia bisa latihan sendiri. Dalam hidup ini ada yang namanya blind spot. Apa itu blind spot? Titik buta atau titik lemah. Kita terkadang nggak sadar akan kekurangan kelemahan kita. Kita perlu orang lain yang menegur kita, menasehati kita, mengajar kita. Selain istri saya punya orang yang bebas, begitu bebas negur saya. Saya anggap dia bapak rohani saya. Dan tidak ada yang tersembunyi kalau saya cerita sama dia. Hubungan suami istri, hubungan gereja, hubungan pelayanan, semua saya bukakan. Gak ada yang tertutup. Beberapa orang dalam kehidupan saya yang saya terbuka semuanya. Karena saya sadar, saya perlu dinasehati, saya perlu ditegur, saya perlu diajar. Saya gak bisa sendiri. Amin. Amin, saudaraku, sama kayak Mike Tyson. Ini kayak oatmeal ya, Pak Oldi ya. Wah, kita bersyukur lu udah diterima jadi atlet profesional, saudara, di Bandung ya. Di Bandung banyak atlet-atlet lahir di situ seperti Georgia, tahu Georgia ya? Atlet berenang, bukan bulu tangkis saudara. Kita doakan oatmeal penerus Jonathan Christie, saudara ya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa sih dia bisa diterima di klubnya dia? Apa nama klubnya? Pauli Beli. Mutiara Kardinal. Itu banyak atlet-atlet PBSI dari Mutiara Kardinal. Kenapa diterima? Saudara lihat. Bu Eli kemana-mana ajak pelatih loh. Dia bayar tiket tuh pelatih. Ke Batam ikut pertandingan. Keluar Sulawesi, ke Jawa. Dia bayar pelatih. Sebenarnya Bu Eli bisa gak Pak Uldi bilang, sudah mau kontnil, gak perlu mau pelatih, sayang uang buat bayar. Ada bapakmu, bapakmu yang ngajar. Bapakmu yang ngajar. Bapaknya balapan lari aja sama anaknya kalah, saudara. Kita perlu pelatih, kita perlu orang lain. Hubungan itu penting, gak ada orang yang sukses hanya seorang diri saja. Amin, saudaraku, gak ada orang yang sukses. Iman kita dibangun, kerohanian kita dibangun, kita perlu orang lain. Gak baik manusia itu seorang diri saja. Amin. Nah terus kita lihat lagi saudara. Klik. 1 Korintus 15 ayat 33. Mungkin saudara bilang, Pak saya punya hubungan kok. Saya ada komunitas kok. Saya ada lingkungan kok. Nah komunitasnya komunitas yang bagaimana materinya lagi. Lingkungannya lingkungan yang bagaimana saudara. Nah kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33 bilang apa? Jangan kamu sesat. Dengan kata lain kita bisa sesat karena apa? Ini orang tadinya baik, ini tadinya benar. Lama-lama hidupnya melenceng, hidupnya sesat. Pertanyaannya kenapa dia bisa sesat? Kenapa hidupnya bisa melenceng? Karena apa? Pergaulan, lingkungan, komunitas. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadinya nih orang hidupnya lempeng aja. Gak tahu tuh yang namanya gosip. Gak tahu tuh yang namanya sakit hati. Tapi setiap hari lingkungannya gosip. Kumpulannya orang-orang sakit hati. Lama-lama sakit hati. Lama-lama gosip. Lama-lama bisa sesat saudara. Mungkin saudara bilang, oh saya punya bestie Pak, saya punya sahabat, saya punya teman. Cuman masalahnya sahabat yang bagaimana, bestie yang bagaimana. Komunitasmu menentukan bagaimana hidupmu. Coca-Cola di warung kaki 5 sama hotel bintang 5, beda atau sama harganya?
Beda. Rasanya sama gak? Kalengnya sama gak? Pabriknya sama gak? Tapi kok harganya beda? Yang buat beda apanya? Tempatnya. Tempatmu, lingkunganmu, komunitasmu menentukan bagaimana nilai hidupmu. Amin. Amin saudaraku. Komunitas yang bagaimana? Lingkungan yang bagaimana? Bestie yang bagaimana? Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara tadinya baik, tapi lama-lama saudara bisa jadi sesat karena pergaulan saudara. Nah, coba kita lihat lagi. Kita lihat. Kunci hidup bahagia. Siapa yang mau bahagia? Angkat tangan tinggi-tinggi. Sukses, mau bahagia, mau umur panjang. Kuncinya apa saudara? Hindari orang-orang toksik atau orang-orang beracun. Pak Raya bisa aja. Nanti saya kasih tahu ayatnya. Saya ulangi ya. Mau bahagia, mau sukses, mau umur panjang, hindari orang-orang toksik dalam hidupmu. Toksik itu racun. Saya mau tanya, saudara sehat nih, tapi setiap hari minum racun, lama-lama mati gak? Mati. Saudara sehat, baik, benar. Tapi ketemu orang toksik, orang beracun, lama-lama hidupmu bisa beracun. Setiap hari saudara diteleponin, diajak ketemu, cuman untuk ngomongin orang lain, jelekin orang lain. Itu toksik, cuman nyedot dari hidup saudara. Cuman ngasih racun sama hidup saudara. Tadinya saudara sehat, saudara bisa sakit. Karena saudara ditebar racun. Ayatnya di mana Pak? Orang bahagia, umur panjang, sukses, jauhi orang-orang toksis. Ayatnya di mana? Saya kasih ayatnya saudara. Ini ada ayatnya loh Bapak Ibu. Kalau mau umur panjang, mau sehat, hidup bahagia. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah. Mau hidup bahagia? Mau bahagia? Kalau bahasa aslinya bukan cuman bahagia, beruntung, diberkati. Beruntunglah, diberkatilah, berbahagialah. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang. Apa itu nasihat orang fasik? Orang fasik itu apa? Toksik. Racun, tahu kebenaran tapi gak menghidupinya. Nah Alkitab bilang kalau kamu mau bahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Pertanyaannya hari ini, kalau saudara ada masalah, saudara bingung mau ngambil keputusan, minta nasihat sama siapa? Minta pendapat sama siapa? Udah tahu nih orang gak bener, hidupnya jauh dari Tuhan, ini orang toksik, tetap aja saudara minta pendapat sama dia. Tetap aja saudara minta nasihat sama dia. Makanya gak heran hidup kita gak bahagia. Alkitab bilang kalau kamu bahagia, jangan minta nasihat sama orang fasik. Orang jahat, orang berdosa. Mau hidup bahagia, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri di jalan orang berdosa, siapa teman jalan saudara? Halo, siapa teman jalan saudara? Berapa jam? 8-9 jam saudara di tempat kerja. Kerja profesional. Setelah itu, siapa teman jalan saudara? Siapa teman berdiri saudara? Kalau saudara mau bahagia, jangan sama orang fasik teman jalanmu. Jangan sama orang berdosa teman jalanmu. Saya bukan mengajarkan kita eksklusif ya. Pak Raya eksklusif nih, masa kita gak boleh bergaul sama orang berdosa. Beda konteksnya, itu konteksnya beda. Saya bukan bahas tentang penjangkauan jiwa-jiwa, bukan. Ini hubungan, saya lagi bahas tentang hubungan. Karena hubungan akan mempengaruhi hidup kita. Terus, apalagi saudara? Belum, slide sebelumnya. Slide yang tadi, ya. Duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk itu apa sih? Teman ngopi, saudara. Siapa teman ngopi, saudara? Siapa teman duduk, saudara? Apakah orang-orang pencemooh? Ada teman ngopi saya di sini, Om Heri. Ya. Pak Victor kemarin gak sempat bergabung. Om Heri tuh hampir setiap minggu. Ayo Pak, ngopi. Saya banyak yang ngajak ngopi, tapi saya saring dulu. Saya diajak ketemu sama anggota dewan, nanti ada amplopnya Pak, nanti Pak boleh dapat uang? Enggak, saya bilang sorry, saya enggak bisa, saya enggak mau. Saya mesti tahu siapa teman ngopi saya mesti tahu siapa teman duduk saya. Karena itu akan mempengaruhi hidup saya, itu akan mempengaruhi pola pikir saya, itu akan mempengaruhi tindakan keputusan-keputusan yang akan saya ambil dalam kehidupan saya. Yang ngerti katakan amin. Amin saudaraku, siapa teman duduk saudara? Apakah pencemooh? Orang-orang yang taunya cuma mencemooh orang lain.
kumpul juga ngomongin pendeta yang lain, ngumpul jelekin paslon yang lain untuk apa? Paslon yang lain dijelek-jelekin. Wah, ini grup lagi rame, saudara. Saya lihat kok orang ini kualitasnya kayak begini gitu ya. Kamu sampai ribut berdebat, padahal siapapun presidennya hidup kamu gak berubah gitu-gitu aja. Benar gak saudara? Tapi saya bingung lihat ini grup hamba Tuhan loh saudara. Grup-grup yang lain loh, saya bingung sampai debatnya begitu saudara. Saya lihat waduh ini kok kualitasnya seperti ini. Apalagi kalau sampai hubungan gak baik saudaraku. Gara-gara paslon, calon paslon yang lain. Siapa teman duduk kita? Apakah pencemooh? Nah kalau saudara mau bahagia, kesukaannya apa? Ialah Taurat Tuhan. Orang yang gak suka kumpul sama pencemooh, orang yang gak minta nasihat orang fasik, dia sukanya firman Tuhan. Dia sukanya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin saudaraku. Jangan ngumpul sama orang-orang yang sakit hati. Jangan ngumpul sama-sama orang pencemooh. Kalau saudara suka ngumpul sama orang sakit hati, pencemooh, orang berdosa, pasti engkau gak suka firman Tuhan. Engkau gak suka merenungkan firman. Dan Alkitab bilang, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Coba baca sama-sama. Apa saja? Kenapa dalam kehidupanmu banyak gak berhasil? Jangan-jangan karena engkau minta nasihat orang fasik. Kenapa dalam kehidupanmu banyak gak berhasil? Jangan-jangan karena engkau banyak duduk sama pencemooh. Kenapa dalam kehidupanmu banyak gak berhasil? Karena jangan-jangan kau banyak berjalan, berdiri sama orang-orang fasik. Orang-orang berdosa. Kalau saudara mau hidup, saudara berhasil. Saudara mau hidup, saudara beruntung. Hidup saudara bahagia. Pastikan lingkunganmu, hubunganmu adalah orang-orang yang tepat. Orang-orang yang benar. Amin. Nah kita lihat ada beberapa jenis orang atau kumpulan. Coba klik, kita orang yang mana kira-kira? Kumpulan kita kumpulan yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang pertama kumpulan orang-orang flexing. Apa itu Pak flexing? Nah kita baca. Fenomena flexing adalah budaya memamerkan kekayaan. Jadi kalau kumpul cuman pamer kekayaan. Pamer cincin, pamer kalung, pamer mobil baru. Pamer keberhasilan. Pamer kesuksesan, salah tulis kesuksesan ini. Prestasi, jabatan untuk apa? Mendapat pengakuan. Pernah kumpul gak sama orang? Kalau kumpul cerita, waduh anakku kodong kuliah di Amerika kodong. Kuliah di Amerika kodong. Suamiku kasihan naik jabatan kasihan. Naik jabatan dipromosikan kasihan. Suamiku kasihan. Yang dicerita itu terus. Naik jabatan, promosi. Hanya untuk apa? Pengakuan. Ini kumpulan orang-orang flexing. Hanya untuk mendapat pengakuan. Contoh flexing dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti memamerkan barang branded. Kalau pakai baju sengaja mereknya dikeluarin. Saldo ATM. Temeni saya kodong mau ambil uang di ATM, kodong gak berani sendiri. Sini kok. Sengaja kasih lihat saldonya. Ini orang-orang flexing. Pakaian mahal, uang yang bertumpuk, liburan ke luar negeri pamer, tas mewah pamer, mobil mewah pamer. Dan kumpulan flexing ini Bapak Ibu, pura-pura kaya tapi ujung-ujungnya apa? Aksi tipu-tipu. Wah, ada loh. Wah kalau saya gak pura-pura kaya, saya gak bisa masuk sama mereka ini. Wah kalau saya gak pakai barang branded, saya gak bisa matching sama mereka ini. Akhirnya apa? Menyiksa diri sendiri. Menyiksa diri sendiri saudara. Dengar baik Bapak Ibu, jangan takut untuk tampil sederhana. Penampilanmu boleh sederhana, tapi hidupmu berkualitas. Amin saudara? Amin. Nah ini kumpulan flexing, orang-orang flexing akhirnya pura-pura kaya. Ujungnya pinjam duit, pinjam sana, pinjam sini, pinjam sono. Menyiksa diri sendiri saudara. Kita banyak di kumpulan mana saudara? Jangan takut untuk tampil apa adanya. Jangan takut untuk tampil sederhana. Amin saudaraku. Terus kumpulan apa lagi saudara? Kumpulan orang-orang nyinyir. Tahu nyinyir?
Kalau ngumpul cuman bisanya nyinyir. Statusnya taunya cuman nyinyir. Ini kumpulan orang-orang nyinyir. Nyinyir memiliki arti suka mengkritik orang lain terus menerus. Ingat ya, terus menerus. Dengan perkataan yang menyakitkan, merendahkan, dan suka menjelek-jelekan orang lain. Pak, saya ada komunitas, saya punya bestie. Wah, setiap kami ngumpul ada aja bahan topiknya, Pak. Salah satunya Bapak loh. Nyinyir, tahunya cuma nyinyir. Buat apa saudara ngumpul kalau hanya untuk ngomongin orang lain? Buat apa saudara ngumpul kalau cuma untuk jelek-jelekin orang lain? Saudara hanya menebar kebencian, menebar kepahitan, menebar kekecewaan. Dan orang-orang nyinyir ini biasanya adalah orang-orang yang sakit hati. Yudas 1 ayat 18 sampai 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu. Nah, saudara perhatikan ya. Menjelang akhir zaman akan tampil apa? Menjelang akhir zaman akan tampil apa? Pengejek, orang-orang yang suka nyinyir. Yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah apa? Orang-orang yang suka nyinyir, pengejek-pengejek, kumpulan-kumpulan orang sakit hati. Mereka adalah apa? Pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hati-hati. Saudara bisa jadi pemecah kalau saudara di lingkungan orang-orang yang suka nyinyir. Kumpulan orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang taunya hanya menghakimi. Hati-hati saudaraku. Bisa jadi pemecah. Ini pengejek-pengejek akhir zaman. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di sini nggak ada. Cuman Pak Yusuf yang bilang amin. Amin. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua saudara. Terus ini yang penting dalam hidup kita, hubungan kita, relationship kita. Kumpulan orang-orang yang mau bertumbuh. Tapi mirisnya, kalau boleh jujur mirisnya, sedikit orang yang mau ada di sini. Sedikit. Mereka lebih suka flexing. Ayo kita kemana keluar negeri, kita foto, share di media sosial. Enggak ada masalah, saya main media sosial. Tapi kalau tujuan saudara pamer, pembuktian diri untuk apa? Pembuktian diri, ada orang lebih suka begitu saudara. Pas foto sengaja tasnya dikasih lihat, mobilnya dikasih lihat, hanya untuk pamer. Senang loh begitu saudara. Flexing. Ada orang seneng di kumpulan orang-orang nyinyir gitu ya. Enak pokoknya kalau ngumpul tuh nggak ngomongin orang kayaknya kurang srek gitu saudara. Kayaknya kurang hot gitu. Nah saya mau kita ada di kumpulan, di hubungan orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang mau bertumbuh. Tapi sedihnya sedikit orang yang ada mau di sini. Mereka lebih suka di kumpulan orang nyinyir. Mereka lebih suka di kumpulan orang-orang flexing. Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita apa? Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kita kejar orang-orang yang membuat iman kita bertumbuh. Kita kejar orang-orang yang rohani, yang bisa kasih nasihat sama kita. Kita kejar, kita datangi, kita ikut. Tapi kita lebih banyak ngejar kumpulan-kumpulan orang nyinyir. Kita lebih banyak ngejar kumpulan orang-orang flexing, saudara. Kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Selama ini lingkungan kita, komunitas kita, lingkungan kita membangun kita gak? Kalau saudara sadar, wah ini gak membangun iman saya, ini gak membangun kerohanian saya, ini toksik, ini racun buat saya. Tinggalkan. Gak ada aminnya nih. Tinggalkan. Amin? Amin? Kejar yang berguna, kejar yang membangun. Terus 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan apa? Saling membangunlah kamu. Seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu, biar firman Tuhan hari ini memberi peringatan buat kita. Sekali lagi, kualitas hidup kita ditentukan dengan bagaimana hubungan kita. Di mana engkau berada. Siapa orang-orang di sekitarmu. Siapa lingkungan orang-orang terdekatmu. Siapa yang beri nasihat sama engkau. Itu akan mempengaruhi
bagaimana kualitas hidupmu. Pastikan kita punya hubungan di orang-orang yang membangun kita, yang berguna untuk kita. Buang itu toksik, tinggalkan itu toksik, jauhkan itu semua. Dan berfokuslah membangun imanmu, kerohanianmu. Kejarlah semua yang berguna. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan, saudaraku. Ingat, membangun kerohanian, membangun hidup adalah tanggung jawabmu. Sama seperti engkau ada di lingkungan, di hubungan, di komunitas. Itu tanggung jawab pribadimu. Apakah engkau di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang benar? Orang-orang di sekitarmu adalah orang-orang yang benar dalam kehidupanmu. Tutup mata saudara, tundukkan kepalamu saudaraku. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Mari hari ini datang sama Tuhan. Dengan kerinduan kau mau imanmu kebangun. Datang dengan Tuhan dengan kerinduan kau berjumpa secara pribadi dengan Dia. Biar melalui tubuh darah Yesus kita mengalami kuasa Tuhan hari ini. Mengalir kasih Bapa, mengalir kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Mengalir kasih-Mu Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Bapa. Kasih Yesus mengalir dalam hati kami. Memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Oh Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, Membuat damai di hatiku. membuat damai di hidupku. Mengalir kasih-Mu Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari Tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih-Mu Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin, amin. Mengalir kasih dari tata Bapa. Yes. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu pujian penyembahan kita, korban kita membawa harum di hadapan Tuhan.
menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan ingatkan kita hari ini, sebelum kau datang kepadaku, membawa korbanmu, memuji menyembah Tuhan, memberi untuk Tuhan. Tapi kalau engkau ingat akan hati saudaramu, Tuhan bilang bereskan terlebih dahulu. Bereskan terlebih dahulu baru engkau datang kepadaku. Tuhan mau kita punya hubungan yang baik dengan orang lain. Yesus sangat menghargai hubungan, saudaraku. Dia mati di kayu salib karena hubungan. Karena dosa hubungan kita dengan Bapa di surga putus. Karena dosa hubungan kita dengan Bapa di surga hilang. Tapi Yesus rela mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita untuk memperbaiki kembali hubungan kita dengan Bapa. Dan Tuhan juga mau engkau memperbaiki hubunganmu dengan sesamamu. Kurapasikarana. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa, ubah hatiku, ubah hidupku Tuhan. Mari datang sama Tuhan, saudaraku. Datang dengan kerendahan hati, datang dengan hati yang lemah lembut. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini hatiku. Urapa shikara patakara, ya rapa patakara, haleluya. Haleluya. Lawat kami Tuhan, lawat kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Kalau ada beberapa saudara di tempat ini, hubunganmu suami istri mulai tidak baik, saudaraku. Hubunganmu suami istri mulai tidak harmonis. Hubunganmu anak orang tua mulai tidak baik. Alkitab mengajarkan kita, bereskan terlebih dahulu, kata Tuhan. Bereskan. Perbaiki kembali hubunganmu dengan suamimu. Perbaiki kembali hubunganmu dengan istrimu. Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu, dengan anakmu, saudaraku. Dengan mertuamu, dengan menantumu. Tuhan gak mau kita jadi orang munafik. Haleluya. Kalau engkau teringat akan hati saudaramu, berdamailah terlebih dahulu, kata firman Tuhan. Jamah kami Tuhan, lawat kami Bapa. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa.
Bapa yang baik, kami mau perbaiki hubungan kami satu sama lain. Kami mau punya hubungan yang berkualitas, yang baik, saling membangun, saling menguatkan. Dan mulai hari ini kami tidak mau izinkan ada iri hati, pahit, kecewa, kebencian dalam kehidupan kami. Karena kami sadar bahwa membangun iman kami, membangun kerohanian kami, pertumbuhan iman kami adalah tanggung jawab pribadi kami sendiri. Bukan karena perlakuan orang lain, bukan karena sikap orang lain, bukan karena kondisi keadaan, tapi itu tanggung jawab pribadi kami. Dan kami mau ada di lingkungan yang baik, lingkungan yang benar. Kami mau ada di hubungan yang membangun kehidupan kami, bukan racun yang menghancurkan hidup kami, yang membuat iman kami lemah, yang membuat kami jauh dari Tuhan. Ajar kami untuk bijaksana dalam membangun hubungan. Bereskan hati kami, pulihkan hati kami, perbarui hati kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau kejar hubungan yang membangun iman kami. Kami mau kejar hubungan yang berguna bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau tinggalkan semua yang tidak berguna, yang tidak membangun kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan sebentar kami akan memakan dan minum tubuh darah Yesus. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Layakkan kami untuk memakan dan minum tubuh darah Yesus. Agar tubuh darah Yesus berkuasa atas tubuh kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan roti anggur. Dalam nama Yesus kami siap menerima perjamuan suci ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk, saya undang pelayan-pelayan perjamuan suci maju ke depan. Bapa, sebentar kami pelayan-pelayan-Mu akan melayani perjamuan kudus. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Layakkan kami untuk melayani perjamuan suci ini Tuhan. Biar pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Membawa kuasa Allah atas pelayanan kami. Kuduskan, sucikan hati pikiran kami. Dalam nama Yesus. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Bapak Ibu Saudara, adakah yang tanpa kami sengaja Bapak Ibu terlewat belum mendapatkan roti ataupun anggur? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Yang tanpa kami sengaja Bapak Ibu terlewat. Sudah semua? Kalau sudah, mari kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu dapat firman Tuhan hari ini, saudara renungkan firman Tuhan ini saudara. Kita minta ampun di hadapan Tuhan, kita bertobat dan kita aminkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami. Ampuni Tuhan, layakkan kami untuk memakan dan minum tubuh darah-Mu Tuhan. Layakkan kami Bapa. Mari angkat roti tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kesembuhan. Terima mukjizat. Saudaraku percaya dengan iman. Saudara boleh pegang yang sakit bagian saudara. Di dalam nama Yesus katakan, kakiku sudah sembuh dalam nama Yesus. Kepalaku sudah sembuh dalam nama Yesus. Semua organ tubuhku normal di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup. Kami percaya darah Yesus berkuasa dalam nama Yesus. Mari saudaraku perkatakan dengan iman. Percaya bahwa engkau sudah sembuh. Percaya darah Yesus menyembuhkan engkau. Percaya kuasa Kristus menyembuhkan engkau. Katakan, aku sembuh dalam nama Yesus. Aku sehat. Aku kuat. Semua organ tubuhku normal. Saraf-saraf dalam tubuhku normal dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami terima mukjizat yang berasal dari Tuhan. Dan hamba berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan tolong. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Rumah tangga diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Pendidikan diberkati Tuhan. Hubungan diberkati Tuhan. Kerinduan harapan doa jemaat-Mu Tuhan yang jawab. Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat buat kita pada siang hari ini. Kita yakin percaya kita semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Dan saatnya kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum itu mari kita siapkan taburan dan kita satu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur buat hari ini, buat kesempatan Tuhan. Kami boleh melakukan setiap ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman buat setiap kami. Supaya firman yang ditaburkan bisa menjadi sesuatu buat kami, bisa memberikan arti buat setiap kami Tuhan. Bahkan kami juga bisa mempelajari semuanya dengan baik Bapa. Terima kasih, biarlah setiap dalam kehidupan kami boleh mempraktekannya Tuhan bagi sesama kami maupun bagi Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkati taburan yang akan kami taburkan pada pagi hari ini Bapa. Dan biarlah apa yang kami taburkan ini bisa dipergunakan dengan baik di gereja ini. Bahkan setiap tangan-tangan Tuhan, setiap pekerjaan usaha jemaat
Tuhan di tempat ini, Tuhan berkati. Apapun yang menjadi kerinduan setiap jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menabur dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Terima kasih buat setiap taburan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saatnya kita akan menyaksikan pengumuman. Kami serahkan. Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kami masih bisa menyapa jemaat kembali. Berikut kami akan menyampaikan informasi gereja dalam sepekan. Di hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, akan diadakan pertemuan gembala dan majelis di Ruko Latanete pukul 7 malam. Kami juga mengajak jemaat Tuhan yang tidak memiliki kesibukan lain untuk datang bergabung bersama kami di doa puasa setiap hari Kamis pukul 3 sore bertempat di gereja. Kemudian malamnya akan diadakan latihan musik ibadah raya oleh tim PW pukul 7 malam. Untuk ibadah perak akan menyesuaikan tempat dari masing-masing komisi. Perak diadakan setiap hari Jumat. Halo generasi muda, kami mengajak teman-teman youth untuk bergabung bersama kami dalam ibadah Youth GAP setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Di minggu depan,
Kita kembali beribadah di gereja pukul 10 pagi. Ibadah teens dan kids juga diadakan jam 10 pagi bertempat di lantai 2 ruang anak. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar. Untuk bukti transfer dapat dilaporkan ke Bapak Teddy. Dan bagi jemaat yang rindu menabur untuk misi, pembangunan, dan diakonia, kotak tersedia di belakang. Kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani sebagai pembina atau pengajar sekolah minggu anak usia remaja dapat menghubungi Ibu Yuni. Bagi para orang tua yang mempunyai mainan bekas anak yang sudah tidak terpakai lagi tetapi masih layak pakai, dapat disumbangkan ke gereja anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Angel. Untuk ibadah perdana Kompas dan Komua diadakan pada hari Selasa 20 Februari 2024 bertempat di gereja pukul 7 malam dengan dress code black and pink. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kasih. Jika ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di GUP, kami mengucapkan selamat datang dan kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Bagi nama-nama yang akan dibaptis, setelah ibadah akan diadakan kelas katekisasi di lantai 2. Dan bagi komisi lansia, setelah ibadah, mohon untuk tetap tinggal di gereja karena akan diadakan latihan bersama Oma Maya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput, jangan golput. Jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Ya, kita ingatkan lagi jangan golput ya. Suara kita menentukan bangsa kita ya Bapak Ibu. Dan saatnya kita mengakhiri. Oh ya, mungkin ada sahabat baru yang baru pertama kali hadir pada ibadah kami pada siang hari ini. Kami mengundang untuk bangkit berdiri. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Selamat datang Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya minggu depan kita bertemu kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi bangsa kita. Kita akan berdoa bersatu hati untuk kemajuan bagi Indonesia kita. Yes. Anugerah-Mu Tuhan yang melingkupi dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu
Terima kasih Tuhan buat setiap pelawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, anugerah-Mu yang melawatkan kami, anugerah-Mu yang memulihkan kami, anugerah-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, buat bangsa kami Tuhan, di mana di tanggal 14 Tuhan, kami akan melakukan pemilihan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, segala apapun Tuhan, oknum-oknum yang ingin menggagalkan setiap Tuhan, pemilihan ini Tuhan kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan yang bekerja. Biarlah setiap anak-anak Tuhan dapat memilih sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Kami akan percaya Tuhan, apapun Tuhan yang mereka pilih, biarlah itu berasal daripada-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, wakil presiden, bahkan presiden selanjutnya Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, biar Tuhan turut campur tangan Tuhan, sehingga apapun yang pemilihan yang terjadi Tuhan, biarlah itu semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat bangsa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat kota kami Tuhan. Biarlah bangsa dan kota kami Tuhan diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala bencana-bencana alam, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, bangsa kami, kota kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Bangsa kami, kota kami berharga di mata-Mu Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, di mana 1-2 orang berkumpul demi nama Tuhan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Kami yakin percaya Tuhan, damai sejahtera Kau curahkan bagi bangsa kami. Damai sejahtera Kau curahkan bagi kota kami. Sehingga bangsa dan kota kami dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja bagi bangsa dan kota kami. Bahkan setiap Tuhan, anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Engkau memberkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Jadi payah mereka tidak akan pernah sia-sia karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadikan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian menjadi contoh, menjadi teladan Tuhan. Untuk membangun bangsa kami semakin hari semakin maju. Bahkan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah bagi kota dan bangsa kami. Kami juga sehati Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami yakin percaya oleh bilur Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Bahkan Tuhan, apapun yang mereka alami Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan, Tuhan murnikan kembali Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga Tuhan melalui apa yang mereka alami Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk memberitakan kebenaran firman-Mu melalui kehidupan mereka Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Buat umur yang panjang yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Biarlah umur yang panjang Tuhan Kau memberkati kehidupan mereka. Biarlah umur yang panjang Tuhan Kau memberikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Baik dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Baik dalam setiap usahanya Tuhan. Baik dalam setiap sekolah Tuhan. Kuliah Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dalam kehidupan mereka Tuhan, jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati buat Bapak Gembala kami, berserta Ibu Tuhan, berikan hikmat-Mu terus Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupan beliau Tuhan. Apapun yang beliau lakukan Tuhan Engkau membuat berhasil. Dimanapun beliau Engkau tempatkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah itu berasal daripada Tuhan. Hikmat Tuhan, sukacita, damai sejahtera Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga Bapak Gembala kami, beserta Ibu dan anak-anaknya Tuhan. Kau memberkati Tuhan, Kau memberkati dalam kehidupannya, berikan kesehatan yang baik Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Apapun yang beliau lakukan Tuhan, biarlah Engkau memberkati dalam kehidupannya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat setiap kehidupan kami, buat setiap jemaat kami di tempat ini. Haleluya Yesus. Bapa, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang begitu taat, setia akan melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan jemaat. Tuhan, hamba segala belang pelahap Tuhan hardik di dalam nama Yesus. Berkati berlipat kali ganda usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan,
ada buat usaha pekerjaan, rumah tangga jemaatmu, kesehatan, Tuhan berikan semuanya atas jemaatmu. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas jemaatmu, atas keluarga, atas usaha bisnis pekerjaan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.